Salam jumpa pemirsa, apa kabar? Anda pagi ini senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi AFB TV Kupang. Semangat pagi seperti biasa, tetap tersenyum. Jangan lupa untuk sarapan pagi, untuk siap melaksanakan tugas pagi Anda di kesempatan pagi ini. Dan seperti kemarin sudah saya sounding ya WhatsApp ini berkaitan tema kita pagi ini, demam babi Afrika mengancam untuk wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri. Buat Anda sementara yang menyaksikan juga yang lagi nonton live streaming juga, selamat pagi semuanya. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Insinyur Dani Swadi. Selamat pagi Pak Dani, apa kabar? Selamat pagi dan selamat pagi seluruh pemirsa TV AFB Kupang. Selamat berjumpa, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, ini sebelum kita masuk ke tema pagi ini berkaitan dengan demam babi Afrika mengancam atau yang lebih keren lagi namanya ini ASF. Ya, apa kabar Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur? Puji Tuhan semuanya sehat dan syukur kita bisa melaksanakan tugas dan pagi hari ini diberi kesempatan. Dan memang tanggung jawab kali ini dengan tantangan yang ada cukup besar, termasuk juga target-target dalam kaitan dengan pembangunan peternakan. Baik, dan ini untuk target Nusa Tenggara Timur sebagai gudang ternak ya. Oke, baik, ini berkaitan dengan virus babi Afrika. Ya, ini penyakit ASF atau virus ini African Swine Fever. Ini sangat marak sekali terjadi saat ini untuk kita melihat untuk daratan timur ya, satu-satu nih untuk beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur karena memang daerah kepulauan Pak Dani. Jadi memang pekerjaan berat atau pekerjaan ringan juga sih dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri. Nah, berkaitan dengan ASF ini sendiri Pak Dani, mungkin untuk kronologisnya untuk virus ini kok bisa bertamu di Nusa Tenggara Timur? Baik, terima kasih. Jadi begini, terkait dengan African Swine Fever atau ASF, demam babi Afrika kalau bahasa Indonesianya, ini memang penyakit eksotik, artinya penyakit yang tidak ada di Indonesia, jadi penyakit baru yang masuk dan dalam konteks kekarantinaan dalam kategori 1. Nah, penyakit ini sebenarnya sudah lama, mungkin hampir 1 abad di dunia. Beliau mulai tumbuh atau muncul di Afrika, di Kenya. Kemudian mulailah dia merambat sampai ke Eropa. Kemudian 2018 dia masuk ke Cina. Itu tahun 2018 dengan berbagai situasi dan kondisi, dan masuk ke negara-negara Asia yang lain seperti Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Korea Utara, Korea Selatan, kemudian Filipina, dan terakhir wilayah Asia lain yang dekat dengan kita adalah Republik Demokrasi Timur Leste. Itu sekitar bulan Juli Agustus tahun 2019, yang kemudian itu setelah dilakukan kajian uji, ternyata itu betul adalah penyakit ASF itu, atau demam babi Afrika, dan diumumkan oleh Badan Kesehatan Hewan Internasional OIE bahwa Timor Leste positif terpapar dengan penyakit ASF atau demam babi Afrika. Itu yang sejarahnya seperti itu. Nah, kalau terkait dengan bagaimana dia bisa masuk, penyakit ini agak sedikit unik karena penyakit ini memiliki, kalau kita sebut dengan virus yang kuat, yang pertama. Yang kedua, penyakit ini memang dia tidak melakukan penularannya tidak ke manusia, dan juga tidak melalui udara, tetapi melalui media pembawa penyakit, baik antar babi itu sendiri atau melalui kontaminasi terhadap properti atau barang-barang milik kita yang kita bawa, mungkin masuk ke kontaminasi di tempat-tempat di mana sudah tertular, bisa saja sepatu kita, baju kita, tangan kita. Tetapi antar babi itu biasanya lebih peluang untuk terjadi infeksi ataupun masuknya penyakit ini. Dan kategori penyakit ini karena penyakit eksotik dan kategori 1, dia juga memiliki
tingkat kematian yang cukup tinggi, yaitu bisa 100% ketika masuk ke satu area. Bisa 100%. Jadi kalau dia masuk ke kandang, terinfeksi di kandang, umumnya satu kandang itu pasti mati. Itu. Oke. Ya, ini seperti informasi-informasi juga yang sudah kita dengar sebelum-sebelumnya ya. Bulan kemarin ini istilahnya babi mati massal. Ya, ini bisa disebutlah seperti itu. Seperti itu. Dan juga ini sampai-sampai kok tidak ada tempat lagi nih untuk babinya dikubur seperti itu. Sampai-sampai juga ada juga di pinggir jalan dibuang dan lain sebagainya. Tetapi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Dhani tadi bahwa ini tidak terkontaminasi, tidak berakibat tidak melular ke manusia itu sendiri, tetapi antara hewan, artinya ini babi ya, lebih khusus. Nah, bagaimana kalau untuk makanannya seperti apa? Ya, kalau dari sisi makanan untuk pangan sebenarnya tidak masalah, karena tadi saya sampaikan bahwa dia tidak zoonosis ya, menular langsung ke manusia. Nah, ada yang mungkin sudah tidak tahu bahwa itu ada penyakit di babinya, mungkin lagi sedang sakit, sedang tidak pas mendekati kematian lalu dipotong dan tidak tahu, karena penyakit ini ada satu jenis juga yang mirip sama yang masyarakat sudah cukup kenal, para peternak, yang disebut dengan kolera. Nah, gejalanya mirip-mirip seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau dia terkena, supaya tidak terjadi kematian, mereka sudah potong untuk konsumsi. Prinsipnya sebenarnya tidak apa-apa, tetapi kami anjurkan pada saat-saat seperti itu lebih baik ini saja dihindari. Tetapi yang kedua, kalaupun sudah itu diolah dengan sempurna, prinsipnya bukan karena ini demi kesehatan juga, karena di dalam daging itu kan juga melekat berbagai-bagai kemungkinan ada penyakit lain yang kalau dipanaskan itu sudah bisa mematikan virus atau mungkin cacing babi dan sebagainya. Yang kami khawatirkannya juga adalah limbah atau sisa-sisa makanan dari babi itu sendiri yang ternyata dia terinfeksi. Nah, itu jadi sumber penularan yang utama ketika kita membuang air cuciannya ataupun daging sisanya diberikan lagi kepada ternak yang ada di sekitar situ yang tercampur dengan pakan babinya, itu langsung terkena dia. Jadi banyak cara dia terjadi infeksi seperti itu. Oke, baik. Ini dari limbah, artinya lingkungan sekitar juga harus bersih ya, supaya dan tentunya juga ini berkaitan dengan pencegahannya, Pak Dhani. Tentunya ini banyak sekali ini dokter hewan dan lain sebagainya. Ini sekolah-sekolah yang latar belakangnya hewan untuk merawat hewan ya, dalam tanda kutip, ini juga sangat banyak sekali. Tetapi kok kelihatannya sangat lambat ya, dalam tanda kutip nih. Ini seperti apa? Berkaitan juga dengan bagaimana obat-obatnya dan lain sebagainya. Ini seperti apa? Padahal dari tahun kemarin, Pak. Iya, jadi penyakit ini masuk ke NTT itu mulai kita deteksi itu pada tanggal 6 Februari 2020 di Belu. Jadi jadi setelah terpapar di Timor Leste itu bulan Agustus itu, kemudian kita sudah melakukan tindakan-tindakan preventif, pencegahan masuknya melalui pengawasan ketat di pintu-pintu perbatasan. Ada instruksi gubernur pada saat itu melarang seluruh produk-produk dari babi, ternak babi maupun produk olahannya tidak boleh masuk ke NTT, baik melalui darat, melalui udara, kemudian juga melalui dalam arti sistem transportasi yang ada. Itu sudah cukup kita lakukan, bahkan seluruh bupati daratan timur, wali kota dan juga bahkan alor sudah mempunyai perangkat kebijakan untuk melarang masuknya penyakit itu, dan itu cukup bertahan. Apalagi di tingkat pengawasan di pintu perbatasan waktu itu yang resmi itu dilakukan pengawasan ketat melalui disinfeksi, penyemprotan kepada kendaraan, kemudian pemeriksaan bawaan dari penumpang yang lalu lintas dari Timor Leste masuk ke NTT melalui pintu-pintu tersebut. Tetapi kita kan agak sulit juga untuk setiap saat 24 jam. Penyisiran sudah dilakukan bersama tim terpadu, bahkan dibantu oleh TNI dan Polri di perbatasan Babinsa, kemudian Babin Kamtipmas. Itu sudah kita koordinasi bersama, bahkan sudah melakukan sosialisasi. Nah, prosesnya karena
babi ini juga kalau di perbatasan kan tanpa batas. Iya. Kemudian pola pemeliharaan kita yang juga dilepas bebas liar, lalu kalau dia ada di sepanjang perbatasan dia tinggal masuk ke sebelah, kebetulan di sana terkontaminasi, babinya kembali, ternyata dia penyakit gitu. Atau yang satunya juga mungkin ada jalan tikus. Ya, mungkin seperti itu juga jalan tikus kita. Banyak Istilahnya tikus ya, nih, ya. istilahnya itu. Apalagi pola budaya kita. Karena kita tahu bahwa ternak ini adalah bagian dari ritual, bagian dari dignity ya. Kebanggaan, bagian dari martabat orang NTT. Bahkan tidak saja babi, hampir seluruh ternak dengan komoditi-komoditi yang ada itu memiliki ciri khas. Jadi, eksotiknya kita itu di sini, bagaimana budaya itu menyatu dengan ternak kita. Oke. Kita dalam prosesi-prosesi ritual adat seperti itu. Oke, baik. Dan ini juga bagaimana juga masyarakat juga bisa melihat situasi dan juga keadaan ya. Ini berkaitan dengan demam babi Afrika. Juga informasi ini juga dapat bermanfaat sekali lagi buat Anda, dan bagaimana juga untuk cara pemeliharaannya itu yang baik dan benar. Tentunya juga seperti yang kemarin juga sampai di Kota Kupang juga heboh Pak. Viral juga itu jembatan Petuk 2 tuh. Namanya jembatan Petuk 2. Jadi ada 2 ekor. Sambung lagi untuk Anda pemirsa. Setelah ada pemirsa, nanti kami kembali lagi.